Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah berikutnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Rizki kita dilancarkan oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin. Diselamatkan dunia akhirat. Diselamatkan dari virus corona. Keluarga kita semuanya baik. Dalam keadaan istiqomah. Dan jika kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Dan kita sudah sampai kepada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga yaitu membahas tentang bencana ilmu. Disebutkan dalam hadis ini, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, afatul ilmi an-nisyan. Bencana ilmu itu adalah lupa. Wa idha'atuhu an tuhadditsa bihi ghaira ahlihi. Dan dikatakan menyia-nyiakan ilmu itu apabila engkau membicarakan dengan orang yang bukan ahlinya. Jadi dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah bahwa bencana ilmu itu adalah lupa. Jadi kalau kita menerima ilmu dari guru kita, kemudian kita melupakan ilmu yang diberikan oleh guru kita, maka itu adalah sebuah bencana bagi kita. Artinya apa? Ya artinya ilmu yang kita dapatkan sia-sia, enggak ada gunanya. Kalau sudah lupa, tentu kita tidak akan bisa mengamalkan. Wong yang masih ingat saja belum tentu kita amalkan, apalagi yang lupa. Makanya seharusnya kita sebagai penuntut ilmu harus melakukan adab-adab sebagai penuntut ilmu. Gunakan akhlak sebagai penuntut ilmu itu seperti apa? Ketika kita mendapatkan ilmu, ya catat. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan kalau kita menuntut ilmu, ilmu itu ibarat binatang buruan. Maka sungguh sangat bodoh orang yang ketika menangkap buruan, kemudian dia tidak mengikatnya. Imam Syafi'i yang mengatakan. Begitu juga dengan kita yang sedang menuntut ilmu. Artinya apa? Kita berburu ilmu. Dan sungguh sangat bodoh kita semuanya. Kalau kita mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, tetapi kita tidak mencatat. Hanya kita mendengarkan dan mengandalkan pikiran kita, mengandalkan ingatan kita, dan ternyata lupa. Dan akhirnya kita tidak bisa mengamalkan. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di sini adalah dikatakan menyia-nyiakan ilmu itu bila engkau membicarakan dengan orang yang bukan ahlinya. Jadi kalau kita membicarakan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya di sini adalah bukan pencinta ilmu itu, bukan penggemar ilmu itu. Misalkan ada seorang yang senangnya masalah bangunan, lah kita malah jelaskan masalah warisan. Kira-kira nyambung enggak? Menjadi sia-sia ilmu yang kita sampaikan. Ini loh warisan. Padahal si orang yang senangnya masalah bangunan gak butuh tentang ilmu tentang warisan. Makanya ada pepatah yang mengatakan bahwa mencari ilmu itu sama dengan berburu. Maksudnya apa? Ketika kita berburu pasti ada fase-fase yang kita hadapi. Contoh kita mau menangkap burung. Berarti apa yang harus kita lakukan? Fase pertama kita tangkap burungnya. Fase yang kedua kita masukkan ke dalam sangkar. Fase yang ketiga supaya burungnya tidak mati,
kita beri makan. Fase yang keempat, kalau seandainya kita ingin memberikan burung, maka berikan kepada pencinta burung. Lah orang alergi burung malah dikasih burung. Kira-kira disia-siakan apa enggak? Ya dilepas. Begitu juga dengan ilmu. Ada fase-fase yang harus kita penuhi. Yang pertama ketika kita mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, tangkap ilmu itu. Caranya dengan mencatat. Kemudian pelihara. Ilmu itu kita pelihara supaya tidak lupa dengan cara menghafal. Nah kalau kita cuma mencatat kemudian tidak menghafal, itu ibarat seseorang yang menangkap burung tetapi tidak dimasukkan ke sangkar, lepas terbang. Nah, pelihara ilmu itu dengan cara menghafal. Kemudian kalau kita ingin memberikan ilmu itu, berikan kepada pencintanya. Misalkan memang orang ini senang masalah fikih, sampaikan, pasti akan dicatat, akan bermanfaat kepada orang itu. Orang ini senang masalah hadis, kita sampaikan masalah hadis. Orang ini senang masalah bangunan, orang ini senang masalah apa lagi? Contohnya, masalah ngarang-mengarang, sampaikan bagaimana ilmu tentang ngarang-mengarang misalnya. Loh, pasti akan senang dan bermanfaat, tidak akan disia-siakan. Seperti halnya ketika kita sudah punya burung yang sudah kita tangkap, mau diberikan kepada orang, berikan kepada pencinta, burung pasti akan diambil, dirawat, dan lain sebagainya. Tidak akan disia-siakan. Jangan sampai memberikan kepada orang yang alergi kepada burung, yang gak seneng sama bulu-bulu dan lain sebagainya, pasti akan dilepaskan. Itu yang pertama. Jelas yang pertama tentang bencana ilmu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan yang kedua, hadis yang kedua. Ya. Seperti yang pernah kita ketahui bahwa ketika orang meninggal itu kan ada 3 perkara yang masih tetap berjalan ya. Yang salah satunya memang ilmu. Kalau untuk anak soleh kan jelas kelihatan Ustadz. Jadi bisa mendoakan atau bisa berbuat baik sehingga amalannya bisa mengalir kepada kedua orang tua. Nah ini yang saya bingung, implementasinya kalau ilmu itu bagaimana Ustadz? Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa kok bisa mengalir kepada almarhum seperti itu? Itu aja ya. Terima kasih. Jadi di dalam hadis itu kan disebutkan, "Idza mata ibnu Adamah inqata 'amaluhu illa min salasin." Apabila anak Adam itu meninggal, maka semuanya terputus kecuali 3. 1, shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Contohnya apa sedekah jariyah? Kita misalnya membangun masjid. Selama masjid ini dipakai, maka akan mengalir terus. Kita pernah menyumbang semen, pernah menyumbang genteng. Selama semen, genteng itu masih dipakai, dipergunakan, maka akan mengalir terus pahalanya. Shadaqatin jariyatin. Terus apa lagi? Au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu yang kita sampaikan kepada seseorang itu diamalkan. Misalkan saya ngajarkan ilmu tentang tata cara sholat, terus diamalkan sama Pak Iwan, diamalkan sama Pak Suladi, diamalkan oleh Pak Salman. Selama dia itu mengamalkan ilmu yang saya ajarkan, maka meskipun saya meninggal, itu ngalir terus ke saya. Tidak hanya itu, tidak harus menyampaikan sesuatu, kita contohkan. Dakwah itu tidak harus dengan kata-kata. Kita mencontohkan, kita sering mencontohkan ke masjid terus, sehingga membuat hatinya orang terketuk. Nah kadang-kadang nanti bisa-bisa kita malah kaget, loh ini pahala dari mana? Ternyata pahala itu didapatkan karena ada orang yang melihat kita jalan ke masjid dan orang itu mengikuti kita. Nah itu juga jariyah buat kita, dakwah itu. Bukan. Kita menemukan sesuatu terus sehingga bermanfaat kayak listrik. Loh iya, itu bermanfaat juga. Kita menemukan listrik atau bahkan bukan menemukan karena listrik misalnya sudah diketemukan, kita menyumbang listrik. Selama listrik itu menyala, maka itu akan ditulis pahala terus meskipun kita meninggal. Seandainya kita menemukan sesuatu, dan baru misalnya kita temukan dan ini bermanfaat untuk dunia dan kita Islam tentunya syaratnya. Tapi kalau enggak Islam ya eman, sia-sia kan? Sama kayak orang yang dia ikut kuliah tapi enggak daftar, enggak masuk. Paham maksudnya? Dan yang terakhir adalah awaladin solihin yad'u lahu, adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah itu akan mengalir. Makanya ajari nanti anak-anak kita itu supaya nanti ya kita dikirim Al-Fatihah, didoakan.
Jangan sampai nanti kita mati, ternyata dibacakan Al-Quran, anak kita nggak bisa baca Quran, ternyata MP3 yang masuk surga nanti HP-nya. HP-nya masuk surga, anaknya ya repot sama orang tuanya. Jelas? Ada lagi sebelum saya lanjutkan hadis kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan saya tanya kan gini, Jad. Kita ngerjakan sesuatu, amalan sesuatu itu harus ada ilmunya. Dan kita tanya kepada seseorang yang tahu akan perbuatan itu. Maksud saya itu apabila kita kerjakan, niat kita sudah betul, tapi hanya salah apa itu tidak diterima sama sekali, tidak dilihat dari tujuannya itu apa gitu, Jad. Apa harus sesuai dengan itu, kalau tidak sesuai dengan itu tidak bisa kita diterima gitu. Nah, ulama mengatakan seperti yang disebutkan dalam kitab Safwatus Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'maluhu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan yang diamalkan, yang dikerjakan dengan tanpa ilmu, orang yang mengamalkan dengan tanpa ilmu, maka a'maluhu mardudatun, amal-amalnya itu ditolak. La tuqbalu, tidak diterima. Makanya ini gunanya ngaji. Kadang-kadang ada orang yang ikut sholat tapi nggak ngerti tentang ilmu sholat. Dia tidak berwudu. Atau kadang-kadang dia sudah tahu cara berwudu tapi nggak ngerti tentang rukun-rukun sholat. Ternyata dia nggak membaca Al-Fatihah. Ternyata ketika sholat melakukan gerakan-gerakan berlebihan sehingga membatalkan sholat. Akhirnya apa? Tidak diterima. Makanya kalau kita mengamalkan ilmu dengan tanpa ilmu, mengamalkan sebuah ibadah dengan tanpa ilmu, itu kebesaran, besar kemungkinan. Ya. Itu ditolak. Kenapa? Ya itu banyak yang bertentangan. Kita seandainya tahu bagaimana tata cara sholat, tapi nggak tahu ilmunya bahwa ketika kita sholat itu harus ikhlas. Ya tetap ditolak. Makanya kemarin itu di Majelis Al-Anwar mesti saya ulang-ulang bahwa amalan itu akan diterima dengan 2 syarat. Yang pertama harus sesuai dengan tuntunan. Cara sholat ya harus seperti bagaimana yang diajarkan kepada kita. Dan yang kedua adalah dilakukan dengan cara ikhlas. Jadi 2 ini harus dipenuhi. Jelas? Salah satu nggak dipenuhi, nggak bisa. Orangnya ikhlas, tapi sholat isya 8 rakaat. Sah enggak? Nggak sah. Atau sholatnya wis bagus, sama seperti sholatnya Nabi. Tapi nggak ikhlas, cuma pengen dipuji. Sah enggak? Tidak sah. Jadi 2 syaratnya. Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Ada yang mau nanya lagi? Sebelum saya lanjut. Saya selama ini kan ikut ngaji ya sia-sia kayak ya. Saya ini kan jarang nyatat Ustaz ya. Hampir nggak pernah malah, tertentu aja. Ngandalkan pikiran, ingatan, padahal ya ingatan sering blank. Mungkin ada tertentu yang bisa saya amalkan, tapi kebanyakan mungkin hilang. Tapi dosa enggak kayak seperti itu, menyia-nyiakan kan maksudnya. Kira-kira dosa enggak? Nah, ini repot ini ya, karena banyak yang seperti itu. Ngaji nggak ada yang bawa buku itu kayaknya wis lebih hebat dari Imam Syafi'i ya. Ya, Imam Syafi'i itu nyatat ya. Yang diterangkan oleh Imam Malik malah oret-oretan gini. Ya, dikira mainan Imam Syafi'i, ternyata itu nyatat itu sambil memasukkan ke pikirannya. Lah kita bukan Imam Syafi'i, bukan siapa-siapa. Gak nyatat, yang diandalkan pikiran. Akhirnya banyak lupanya. Dan kalau sudah banyak lupanya, banyak yang nggak diamalkan. Kalau kita tahu ilmu nggak diamalkan, kira-kira dosa apa enggak? Dosa. Ya. Seharusnya kalau kita sudah tahu ilmunya, ini seperti ini, amalkan. Meskipun dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi, kitab Al-Adhkar, kalau ada sebuah amalan, maka kita harus menjadi ahlinya meskipun 1 kali. Amalan itu berat sekali. Misalkan ada sholat tasbih. Jangan sampai seumur hidup kita itu nggak sholat tasbih. Minimal 1 kali seumur hidup. Ternyata ada lagi yang berat misalnya. Apa? Apa yang biasanya berat itu? Tahajud. Jangan sampai selama seumur hidup kita ini nggak melakukan tahajud sama sekali. Minimal sekali. Ya tapi eman kalau minimal sekali ya. Sepertiga malam itu waktu yang paling mustajab. Malah ditawari, siapa yang minta akan ku beri. Siapa yang berdoa, ku kabulkan. Yang minta rizki, ku beri rizki. Yang minta ampun, ku ampuni. Makanya jangan sampai kita ini menjadi orang yang membuat untuk diri kita ini sebagai bencana. Ilmu itu dijadikan bencana buat kita. Kenapa? Karena kita menyanyiakan. Eman. Ya kalau kita sudah menyanyiakan ya dosa bandak kan gitu kan, melalaikan ilmu. Ya di samping yang kedua juga
Guru menyampaikan, ya kita akhlaknya kan kurang kepada guru. Tidak mencatat, gak menghargai. Apalagi nerima ilmunya sambil ngerokok-ngerokok, tambah itu. Tambah. Ngerokok-ngerokok, wong makan aja ketika guru menyampaikan, makan cemilan yang di depan itu gak sopan. Apalagi sambil ngerokok, ya kan, gitu kan. Nah, itu akhlak, berapa kali akhlak itu, berapa banyak akhlak yang sudah ditinggal. Sudah jelas? Oke. Kita lanjut hadis yang keempat. Tadi itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat adalah tentang bencana agama. Tadi bencana ilmu, sekarang bencana agama. Disebutkan di dalam kitab Mukhtarul Ahadits ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Dailami melalui Ibnu Abbas, afatuddin salasatun. Bencana agama itu ada 3. Apa saja yang 3 itu? Faqihun fajirun, yaitu ahli fikih yang fajir atau ahli fikih yang durhaka. Wa imamun jairun, imam yang zalim, pemimpin yang zalim. Wa mujtahidun jahilun, dan mujtahid yang jahil, yang tidak mengerti masalah agama. Yang perlu kita ketahui bahwa tidak ada bencana yang lebih besar daripada bencana yang menimpa kepada agama. Jadi kalau sudah bencana ini menimpa pada agama, maka ini adalah bencana yang paling besar. Dan di hadis ini disebutkan ada 3 hal yang bisa menyebabkan bencana pada agama kita. Yang pertama adalah faqihun fajirun, yaitu seorang fakih yang durhaka. Yang kedua adalah imam yang zalim, dan yang ketiga adalah mujtahid yang bodoh. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah ahli fikih yang durhaka. Kenapa ahli fikih yang durhaka itu bisa menjadi bencana bagi agama? Karena kalau ada seorang ahli fikih, dia itu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tentu fatwa-fatwa yang keluar tidak akan dihargai oleh orang lain. Dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan bisa saja berdasarkan hawa nafsu. Dan kalau dikeluarkan berdasarkan hawa nafsu, malah bisa menyesatkan umat. Rusak semuanya, hanya disesuaikan dengan kondisi siapa yang berani membayar, maka disesuaikan dengan fatwanya untuk membenarkan siapa yang berani membayarnya. Repot kalau kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang zalim. Yang kedua adalah pemimpin yang zalim. Seharusnya seorang pemimpin itu harus adil. Kalau misalnya pemimpin itu zalim, maka apa yang dilakukan oleh pemimpin zalim, maka dia akan bertindak sewenang-wenang. Bahkan akan memutuskan sesuatu di sekehendak hatinya. Bahkan bisa saja yang diputuskan itu bertentangan dengan agama. Bahkan agama bisa ditentang terus, akhirnya apa? Merugikan agama. Dan ini adalah sebuah bencana yang besar bagi agama. Dan yang ketiga adalah mujtahidun jahilun. Seorang mujtahid yang bodoh, nggak punya ilmu. Dia itu bukan mujtahid, tapi sok mujtahid. Dia berpendapat, berfatwa. Akhirnya apa yang terjadi? Fatwa-fatwanya itu menyesatkan umat, membuat umat bingung. Seharusnya seorang mujtahid itu gak akan seperti itu. Tidak akan mudah menyalahkan, tidak akan membuat umat bingung. Kita contoh mujtahid yang 4 misalnya. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Meskipun empat imam ini memiliki pendapat yang berbeda, mereka itu saling menghormati. Nah sekarang kan muncul mujtahid kayaknya mujtahid, sok mujtahid, yang akhirnya berfatwa bertentangan dengan pendapat ini dan akhirnya menyalahkan, harus pendapatnya sendiri yang paling benar. Pendapat itu enggak sesuai dengan sunnah. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah kalau muncul seperti ini juga bencana bagi agama. Bisa pecah umat itu. Jadi yang pertama yang bisa menjadi bencana agama adalah 1, ahli fikih yang durhaka. 2, pemimpin yang zalim. Yang ketiga adalah mujtahid yang bodoh. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Ya. Gini Ustaz, pertanyaan pertama saya, bencana agama itu kalau diimplementasikan itu wujudnya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomong masalah pemimpin yang tidak adil, apakah bencana agama itu hanya pada lingkup yang dipimpinnya aja, orang lain tidak, yang tidak dipimpin tidak ikut kena gitu loh. Itu aja Ustaz. Jadi bencana agama itu contohnya seperti apa? Contoh misalnya seorang orang ahli fikih yang durhaka. Ya karena ada yang menyuap, tolong buat fatwa. Paham maksudnya? Buat fatwa yang sesuai, yang membenarkan saya.
Misalnya tentang makanan halal. Karena dia menjual itu, bisnisnya itu, supaya memudahkan bisnisnya, akhirnya nyuap kepada seorang ahli fikih yang durhaka itu, yang fajir itu, akhirnya membuat fatwa, dicari dalilnya. Namanya nyari dalil, akhirnya muncul meskipun qaul itu yang gak terkenal. Akhirnya difatwakan untuk membenarkan ini. Rusak enggak kira-kira? Akhirnya yang seharusnya haram, orang-orang enggak ngerti, orang awam. Kena semuanya. Ya tentunya yang bertanggung jawab itu. Yang berfatwa dan yang memaksakan fatwanya itu. Dan ini bisa merusak. Orang-orang yang enggak paham ya cuma menangkap, oh boleh kok di sana loh. Dijual bebas. Nah terus, imam yang zalim misalnya. Pemimpin yang zalim. Apakah itu berlaku untuk lingkup pendukungnya atau enggak? Enggak. Kalau sudah menjadi pemimpin, maka semua yang pro dan kontra itu harus taat kepadanya. Ya, misalkan saat pemilihan presiden, kan masih ada yang A, ada yang B. Nah, kalau sudah terpilih dan semuanya disepakati, diputuskan, A dan B harus taat. Nah, nggak boleh melepaskan diri. Saya lepas ya, kalau memang melepaskan diri, ya keluar aja sekalian dari negara, buat negara sendiri. Nah, itu enggak boleh. Jadi harus taat. Apa yang disampaikan, kalau benar, diikuti. Bukan malah dicari kesalahan-kesalahannya. Nah sekarang kan repot karena memang sudah nggak sesuai dari awal. Fatwanya ya cocok, dicari kesalahan. Itu nggak boleh. Jadi kalau memang benar dan ini manfaat untuk kita, kerjakan. Kecuali fatwanya ini sudah sesat, menyesatkan, melenceng dari agama, ya harus kita tolak. Tentunya bukan melakukan kekerasan. Cara menolaknya, sampaikan perwakilan untuk menyampaikan. Nah itu cara memberikan nasihat. Berikan nasihat kepada pemimpin. Nah, dan kalau misalkan seorang pemimpin itu zalim, kan bisa berpengaruh. Akhirnya ternyata ada klub-klub malam dilegalkan. Repot kan? Nah, harusnya ya ditutup, berani maju, wis saya sudah siap mati, tulis wasiat. Saya kalau nggak balik berarti saya sudah mati, tutup langsung. Berani nggak? Kalau Pak Iwan misalnya nanti jadi presiden kayak gitu. Hah? Jangan malah masjid ini ditutup, jangan. Kecuali memang darurat seperti sekarang, tidak masalah. Demi kemaslahatan umat. Ada lagi pertanyaan? Cukup? 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 Kalau cukup ya sudah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.